Dasar presiden setan, gubernur setan. Perempuan setan, bingung setan. Semuanya jadi setan. Kamu berani presiden sama gubernur begitu kan? Sudah tinggi kah kamu punya Anjay. derajat bocil sialan. Makanya kamu hina-hina mereka. Mereka itu petinggi besar, mereka dipilih begitu bukan hanya asal dipilih. Apalagi udah mau hina-hina presiden setan. Kamu yang setan. Dari dulu ini perempuan bikin diri sekali. Kenapa kamu itu kan? Udah tanya dulu kamu ini ada temanmu atau tidak? Coba yang satu kampung dengan perempuan bocil satu ini, coba ajak dulu bermain ke baju-baju Barbie, nonton film kaset-kaset atau nonton YouTube kan? Terada temannya ini manusia kayaknya. Bukannya kemarin habis lihat kamu punya video itu klarifikasi, mamamu yang klarifikasi baru kamu sembunyi di belakangnya mamamu. Kira bukan kamu yang klarifikasi. Harus mamamu yang klarifikasi. Kamu sembunyi di belakang itu kamu kira untuk apa kamu? Kamu yang berani bikin video itu tapi kamu tidak berani klarifikasi. Itu nah, habis udah bikin video klarifikasi, udah bikin lagi video yang tadi. Kamu kira bagus? Apa jasa-jasamu untuk Indonesia, makanya kamu merendahkan pejabat-pejabat tinggi negara. Udah banyak jasa-jasa yang kamu buat untuk Indonesia. Mulutnya lemah sekali ini manusia. Terus cakap di talak. Ada tetapi sok pinter, ingin menjabat sebagai pemimpin negara. Yang sok pintar itu kamu. Betul. Kamu itu sok merasa paling hebat. Paling pinter. Kamu itu sok merasa paling bisa mengkritik. Kamu itu sok merasa wawasan luas. Hajar, Bu. Mengerti apa kamu, Padia? Apa kamu mengerti pemerintahan? Kamu mengerti politik? Apa kamu pernah punya pengalaman menjabat jadi presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati? Orang tuanya Sehingga mana ini? kamu berani mengkritik seorang presiden. Kamu nilai diri kamu dulu, Padia. Iya, betul. Koreksi diri. Dinasehatin. Jangan mudah menjatuhkan orang lain. Kalau sekedar nyerocos, anak-anak yang usianya di bawah kamu juga bisa. Cuma mereka Iya. tidak mau karena Iya, tidak ada gunanya. Karena hal Benar. itu salah. Belajar benar-benar supaya kamu bisa menamatkan SMP kamu, lanjut ke SMA, lanjut perguruan tinggi, supaya masa depan kamu cerah. Setuju. Harusnya begitu. Kamu yang jangan sok pintar, belajar lagi. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Siapa yang Anda maksud, Bapak Mahfud MD? Apakah Mas Gibran setelah debat Pilpres 2024 dengan Anda? Menurut saya, debat itu hanyalah suatu kewajaran saja untuk menimbulkan suatu gagasan. Kalau Anda tidak terima dan tersinggung, seharusnya Anda tidak usah ikut dalam debat tersebut. Dan wajar saja Anda mendapatkan perlakuan seperti itu. Bagaimana Anda dulu seorang tua dan seorang pejabat hukum Omongannya udah kayak orang memperlakukan dewasa saya ya. sebagai anak-anak yang tidak Padahal masih wajar, SMP nih. mengatakan Jadi dendam saya deh ini sama bersalah Mahfud. dalam mencari keadilan buat nenek buyut saya, bukan emak atau ibu saya. Kemungkinan jangan-jangan emak atau ibu Anda yang salah melahirkan anak seperti Anda, Bapak Mahfud MD. Bekerja hanya sebatas nyinyir-nyinyiran. Giliran mau nyapres, tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah keenakan menggunakan fasilitas negara. Berpidato jual ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan kinerjanya. Anda hanya orang tua yang munafik dan bodoh. Rugi orang-orang yang memilih Anda Astagfirullahaladzim. yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kepada masyarakat Indonesia yang mengikuti Pilpres 2024, saya mau tanya dengan serius kepada Anda, baik di dalam negeri maupun Siapa di yang di luar luar negeri. negeri? Apa manfaat Anda memilih Bapak Mahfud MD ini? Coba kalian lihat rekam jejaknya, cuman hanya nyinyir doang. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Si Syarifah ini dia ini Daerah pendukung mana Pak gitu? Anies. Baswedan. Saya pendukung Pak Prabowo, tapi saya nggak benci sama Pak Anies, biasa aja gitu. Anies Baswedan. Ini
ini saya lihat faktanya. Di tanah Papua itu daerah Oh, rawan di dari Papua. keamanan atau daerah konflik karena ketidakadilan pejabat pemerintah negara terhadap penduduknya. Setelah diadakan pemilu, rata-rata memilih Bapak Anies Baswedan. Bagaimana dengan daerah yang aman, tidak ada konflik? Ini menjadi perbandingan. Akan tetapi anehnya lagi, pihak KPPS di hari pertama pencoblosan belum lagi berhitung hasilnya. Namun lembaga hitung cepat sudah mengeluarkan hasilnya. Dan pasangan anak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, si Gibran, bisa mencapai 50% ke atas. Saya sebagai pelajar, rasanya ini tidak masuk ke dalam logika akal pikiran. Bagaimana menurut pandangan pemikiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu, guru dan dosen sebagai tenaga pengajar yang mencerdaskan anak bangsa? Coba lihat perolehannya Prabowo, 561.000, setengah juta orang. Masa satu TPS pemilihnya setengah juta? Kalau begitu caranya, untuk apa diadakan pemilu? Capek-capek Kalau dia udah masyarakat berkomentar, datang, mengantri dan parah, menghabiskan guys. uang negara hanya untuk formalitas Tidak saja. bisa membedakan begitu antara enaknya congot busuk salah Presiden input Jokowi mengatakan kalau atau ada itu kecurangan, bawa aja ke kecurangan. Bawaslu, KPU dan MK. Jadi Pak, mengambil nggak kesimpulan perlu diajarin di teknisi awal yang seperti itu. tanpa ada Di sana perbandingan. banyak orang-orang yang pintar dan berwawasan luas. Mentang-mentang menjadi Presiden Republik Indonesia yang mempunyai wewenang dan kekuasaan, semua lembaga instansi diobrak-abrik, diacak-acak. Apapun dilakukan untuk menghalalkan berbagai macam cara demi memenangkan anaknya menjadi wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Sehingga lembaga-lembaga tersebut tidak berdaya, kehilangan kenetralitas dan keprofesionalannya. Rakyat pun dibuat tidak berdaya, hanya disumpel dengan bansos beras dan BLT. Ini betul perkataan Pak Rocky Gerung. Presiden Jokowi bajingan tolol. Menurut saya, Bajingan selain tolol bajingan katanya tolol, Presiden ini Jokowi. Presiden bajingan rakus yang tidak punya malu, memimpin menggunakan sifat iblis. Sikap Jangan iblis. nanti menganggap saya Astagfirullahaladzim, seorang pelajar yang anak tidak SMP beretika dan sudah tidak seperti mempunyai ini. sopan santun. Tetapi tanyakan kepada diri kalian para pejabat yang tidak mendidik. Yang pada bela si Syarifah 100% lu gak punya adab, etika, moral, dan juga otak. Betul. Come on lah guys, kita pernah sekolah pastinya. Pasti kita di sekolah diajarin yang namanya sopan santun dalam bicara. Jangankan ke presiden, ke orang tua, ke guru, ke dosen, pasti ada adabnya, ada etikanya, ada cara ngomong yang baik itu seperti apa gitu kan. Nah, Syarifah ini masih anak-anak, terbilang masih umur 17 tahun ya kan. Masa iya sih kita biarin aja seorang anak kecil, anak sekecil itu ngomong presiden setan, gubernur setan gitu. Kita sama-sama lah bantu Indonesia ini, kita sama-sama bantu mencerdaskan anak bangsa. Jangan menormalisasikan ngatain presiden, ngatain pemerintahan daerah dengan cara yang kasar itu wajar-wajar aja. Ya kan wajar, itu kan mengeluarkan pendapat, itu kan berupa kritikan. Ya gimana, ini kan negara demokrasi gitu. Ya aduh, aku sempat kaget lihat videonya si Kak Syarifah ini, ternyata masih ada loh sampai sekarang itu belum di take down gitu. Tapi ya udahlah, kalau masalah itu terserah dia mau nge-take down atau enggak. Untuk Kak Syarifah, kalau misalkan kamu nonton video ini, apalagi nonton videoku sebelumnya, ya semoga kamu baca-baca komentar-komentar netizen. Di situ sebenarnya netizen itu sayang kok sama kamu, karena kamu ini masih kecil deh gitu. Jadi karirmu ini juga masih panjang gitu. Jadi tolonglah kalau ngomong yang sopan, yang santun gitu ya. Aku nggak pingin kamu pakai baju Shopee. Ibaratnya tuh gini, kasarannya ya, kasarannya baju tuh Shopee katanya. kita ini udah memberikan apa sih untuk Indonesia ini? Kita ini sudah mengorbankan apa untuk Indonesia gitu loh. Mau seburuk-buruknya pemerintahan daerah, mau seburuk-buruknya presiden kita, Pak Jokowi itu loh buktinya dipilih 2 kali, 2 periode. Berarti kan emang rakyat tuh emang secinta itu gitu loh sama Pak Jokowi ya kan. Dan beliau itu bener-bener, menurut saya ya, beliau itu bener-bener udah berkorban, seberkorban-korbannya orang tuh ya Pak Jokowi itu bener-bener tulus banget beliau itu ke Indonesia gitu. Presiden Jokowi bajingan tolol. Menurut saya, selain bajingan tolol, Astagfirullahaladzim. ini presiden bajingan rakus
yang tidak punya malu memimpin menggunakan Kira-kira sifat iblis. Siapa yang ngajarin dia ya? Hati menganggap saya Mulutnya seorang sampai anak begitu wajar ya? yang tidak beretika dan tidak mempunyai sopan. Gubernur setan, presiden setan. Sumpah ya, aku nggak nyangka loh ada anak perempuan namanya itu Syafira. Yang gue lebih nggak nyangka itu pas gue klik atas pencariannya, ada satu video bapak-bapak yang ngedukung si Syafira ini. Bapak-bapaknya sekitar umur 30-40 tahun ya kalau nggak salah. Dan dari videonya dia bilang kalau si Syafira ini pemberani, keren banget intinya gitu ya. Bahkan di video kakaknya tadi itu aja ada yang komen kayak Syafira pemberani, terus muji-muji Syafira. Ini maaf ya netizen nih, lu ngerti gak sih yang namanya kritik yang mana, yang namanya kurang ajar tuh gimana? Kalau si Syafira ini mengkritik dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan, gue juga akan bilang dia keren. Tapi cara yang dilakukan tuh salah dengan ngata-ngatain presiden. Itu bukan Jangankan kritik, presiden, mencaci sama orang maki lain aja namanya. yang bukan presiden gitu, yang lebih tua, lu tuh nggak pantas. Apalagi si Syafira ini anak masih SMP. Dan dari parasnya tuh cantik, pakai jilbab gitu loh. Dari penampilannya aja memperlihatkan kalau dia tuh anak yang beragama. Tapi kok bisa kelakuannya begitu? Dan janganlah yang tua-tua muji-muji dia. Lu tahu kan itu hal yang gak baik. Kalau Iyalah. kalian muji-muji dia, terus dia tetap ngelakuin hal itu, suatu saat nanti dia dihukum gara-gara kelakuan dia, kan kasihan anaknya juga gitu. Dia masih kecil, masih SMP, orang tuanya juga bukan dari kalangan yang berada. Ya masa kita tega ngebiarin dia dihukum gitu? Kalau dia salah ya diajarin, kasih tahu. Dan satu lagi, jangan kasih dia exposure. Karena dari hal itu dia ngerasa dia benar. Apa yang dia lakukan tuh ngebuat dia makin terkenal. Di umur dia yang masih remaja ini, dia tuh masih butuh yang namanya dididik. Nah, kita sebagai orang dewasa yang tahu mana benar mana salah, harusnya bisa ngasih contoh ke dia. Mendidik dengan cara yang benar. Jangan itu. anak gak sopan lu bilang berani, lu bilang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Pak Ade kali ini menampilkan sebuah video seorang siswi ya, masih SMP kalau tidak salah. Dan kayaknya sudah ada beberapa video yang dia buat yang berhubungan dengan kekurang ajarannya, dengan kata-katanya kepada Kepala Negara Republik Indonesia itu sendiri. Dan juga kepada pejabat-pejabat yang lainnya. Cuman Pak Ade nggak tahu persisnya ya. Karena di sini Pak Ade cuma ambil beberapa saja dari cuplikan video yang ada. Video yang ditampilkan tadi sudah ada beberapa orang yang memberikan nasihat, memberikan semacam masukan kepada adik kita ini yang masih di SMP, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak pantas. Karena lebih cenderung itu adalah kurang ajar terhadap orang yang lebih tua. Nah, mudah-mudahan saja dia tidak bicara seperti ini juga kepada orang tuanya. Karena hal seperti ini sebenarnya tidak baik untuk dilakukan oleh seorang pelajar. Maka dari itu pemerintah sudah mengatur bahwa satu, pelajar itu ya tidak boleh ikut demon ketika ada demonstrasi. Kenapa? Tugas pelajar adalah untuk belajar. Yang kedua, pelajar itu adalah harus berpikir untuk mencapai suatu prestasi. Bagaimana dia bisa berprestasi secara akademik maupun non-akademik. Nah, kalau adik kita ini mempunyai kemampuan bicara yang bagus, ya seperti ini, dan mempunyai analisa yang cukup bagus, alangkah baiknya kalau diarahkan menjadi semacam kegiatan yang lebih positif, misalkan untuk mengarang, atau untuk membuat suatu cerita, atau untuk membuat suatu pembawa berita dalam acara tertentu, itu akan lebih baik daripada dia harus mencaci maki orang, apalagi di-upload ya di sosmed seperti ini, yang tentunya menimbulkan kontroversi. Bagaimana seorang anak yang masih SMP mempunyai ide untuk menjelek-jelekan orang yang lebih tua. Tentu menurut adab ketimuran hal ini tidak benar sama sekali. Dan kalau kita perhatikan di sini seperti Mbak yang tadi bilang bahwa sepertinya agamis ya. Tetapi sebenarnya kita juga tidak tahu apakah benar agamis atau ini hanya suatu kewajiban dari sekolah aja untuk menggunakan jilbab. Karena nilai seorang agamis baik itu anak kecil itu dinilai dari mana pola pikir dan perilakunya yang diperlihatkan sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa dari sisi agama pun ini tidak dibenarkan untuk bisa mencaci maki, menghina, atau bahkan
Pade kategorikan juga ini semacam gibah. Ya. Kenapa? Karena apa yang diungkapkannya, apa yang disebutkannya, itu tidak memiliki data yang valid. Ini hampir sama dengan orang-orang dewasa yang memiliki pemikiran seperti ini. Nah, nular kepada anak-anak kecil seperti ini baru satu ya, yang berani upload. Bagaimana dengan yang lainnya? Kita nggak tahu. Nah, apakah generasi muda kita akan seperti ini semua nantinya? Kalau memang akhlak tidak dibentuk dari sekarang. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman. Dari Pade ini aja. Mudah-mudahan si anak SMP ini ya mendapatkan bimbingan, baik itu dari orang tua ataupun mungkin dari sekolahnya juga. Pade rasa sekolah juga menjadi wajib ya untuk bisa mengendalikan ataupun memberikan arahan kepada anak didiknya. Baik itu di dalam sekolah, di lingkungan sekolah, ataupun di luar lingkungan sekolah. Karena pendidikan tidak hanya di dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat dan di sosmed atau sosial media, ini pun masih menjadi tanggung jawab baik itu orang tua, masyarakat, ataupun pihak sekolah. Nah, daripada itu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.